Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan al-isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Sekarang masuk kaidah yang ketujuh, annahum yu'azzimuna jami'a umurid din, bahwa mereka mengagungkan seluruh perkara-perkara agama. Fayad'una ila ma da'a ilahin nabi sallallahu alaihi wasallam qadra al-istita'ah, maka mereka menyerukan kepada apa yang disuruh oleh Nabi SAW sesuai kemampuan. Manhaj salaf tidak pernah meremehkan perkara masalah apapun dari urusan agama. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti salaf, mereka meremehkan sebagian perkara agama dengan alasan masalah furu' katanya. Sehingga mereka menganggap bahwa masalah furu' itu katanya tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga dengan seperti itu mereka tidak menghormati masalah-masalah yang sifatnya furu', masalah-masalah yang mereka anggap itu sepele, seperti masalah jenggot, masalah isbal, dan yang lainnya. Sedangkan pengikut manhaj salaf tidak pernah meremehkan masalah agama sekecil apapun juga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam seluruhnya. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya jilid 1 halaman 335, Yaqulullahu amiran ibadahul mu'minin, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, al-musaddiqina bi rasulih, yang membenarkan rasulnya, an ya'khudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi, agar mereka berpegang kepada seluruh tali-tali Islam dan syariat-syariatnya, wal amal bi jami'i awamirihi, dan mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, wa tarki jami'i zawajirihi, dan meninggalkan semua larangan-larangannya, ya mastata'u min dzalik, selama mereka punya kemampuan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah menunjukkan ketakwaan hati. Sedangkan seluruh agama, seluruh perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dan diperintahkan oleh Rasul, sekecil apapun, itu adalah syiar Allah yang harus kita agungkan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah ketika kalian mengambilnya dengan lisan-lisan kalian, dan kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian apa-apa yang tidak ada padanya ilmunya, dan kalian menganggap itu hina atau remeh, padahal itu di sisi Allah besar. Di sini menunjukkan bahwa orang yang meremehkan perintah-perintah Allah, syariat Allah yang mereka anggap remeh, maka ini termasuk perkara kemunafikan. Dan berapa banyak akhwat Islam perkara-perkara yang dianggap remeh, tapi ternyata subhanallah itu tonggak kebaikan kaum muslimin. Contoh misalnya masalah yang berhubungan dengan ta'jil, mempercepat atau bergegas berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, la mazala im ummati bi khairin ala khairin, senantiasa umatku di atas kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka bergegas berbuka puasa. Ini dia masalah meluruskan saf. Ternyata jika kita tidak lakukan, itu menyebabkan hati kita bercerai-berai. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW sabda, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau Allah akan jadikan hati kalian bercerai-berai. Nah inilah ikhwatal Islam. Jadi kita di dalam mendidik adalah didiklah mereka untuk mengagungkan syariat-syariat Allah sekecil apapun. Selama itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, kita agungkan ia. Jangan
menganggap meremeh masalah-masalah yang dianggap katanya furu atau cabang. Allahu a'lam.